Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video keempat untuk materi pekan keempat. Kita lanjutkan materi tentang integral Darboux. Integral Darboux ini pendahuluannya ya. Jika I adalah interval tutup, kemudian kita punya fungsi bilangan real dengan domain I, itu adalah fungsi terbatas. Di teorema 7 sebelumnya kita sudah tunjukkan bahwa integral bawah itu kurang dari integral atas ya. Jadi pada umumnya yang sering terjadi itu seperti ini, jadi integral bawah kurang dari integral atas. Namun karena kelas fungsi atau dicantik ini itu sangat besar, jadi mungkin ada kondisi seperti ini, terjadi kesamaan integral bawah sama dengan integral atas. Nah, kemudian didefinisikan fungsi bilangan real dengan domain I itu adalah fungsi terbatas. F itu disebut fungsi Darboux atau fungsi terintegral Darboux pada I jika jumlah bawah sama dengan jumlah atas. Dalam hal ini, integral Darboux dari F atas domain I itu terdefinisi dan bernilai ini, integral bawah sama dengan integral atas. Contoh, fungsi konstan merupakan fungsi yang terintegral Darboux. Kita misalkan fungsi konstannya itu fx sama dengan c pada interval I-nya itu sama dengan interval tutup AB dan P itu adalah partisi pada I. Jadi partisi pada P itu adalah X0, XI sampai Xn. Terus kita misalkan pada suatu subinterval, maka kita akan punya M kecil K, yaitu infimum Fx untuk X nya ada di subinterval ke K. Ya, karena fungsinya ini bernilai C, jadi infimum dari semua yang nilainya C itu C itu sendiri. Kemudian M besar K itu adalah suprimum Fx untuk X nya ada di subinterval, dan suprimum dari fungsi yang nilainya C semua yaitu C itu sendiri. Kemudian kalau kita jumlahkan dari sini kita lihat bahwa infimum fungsi itu sama dengan suprimumnya. Kemudian kita jumlahkan dikali panjang intervalnya, kita lihat ini suprimum sama nilainya dengan infimum. Itu juga ini kita gunakan panjang intervalnya yang sama. Terus kita kondisi ini berlaku untuk semua subinterval dari interval 1 sampai n. Nah, kemudian kita jumlahkan K-nya dari 1 sampai n, maka yang sebelah kiri kita akan punya jumlah bawah ya,
sebelah kanan kita punya jumlah atas. Nah, misalkan kita punya ini koleksi partisi dari interval I, karena P ini bagian dari koleksi partisinya, ya, ini jumlah bawah. Kalau kita hitung, ya di sini sigma K sama dengan 1 N C X K. Ya, di sini M kecil K dan M besar K itu nilainya sama, yaitu C. Jadi kalau kita hitung ini jumlah bawah dan jumlah atasnya itu sama dengan C dikali B minus A. Nah, semua ini LF-nya itu adalah suprimum dari jumlah bawahnya untuk P-nya ada di koleksi interval. Ini karena nilainya sama semua, jadi suprimum dari C B minus A itu ya C B minus A ya semuanya. Kemudian untuk jumlah atas atau integral atasnya, ini adalah infimum dari semua jumlah atas. Atau infimum dari ini jumlah atasnya nilainya semua C B minus A. Jadi infimumnya juga C B minus A. Nah, karena ini nilainya sama, jadi kita peroleh jumlah integral bawah sama dengan integral atas, dan nilainya itu adalah C B minus A. Jadi fungsi konstan merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Contoh selanjutnya kita punya fungsi G yang didefinisikan seperti ini. Kita perhatikan di sekitaran 1, kita misalkan 1 ini termuat di interval subinterval K, yaitu K1 sampai K dengan panjangnya ini sama dengan epsilon ya, atau interval K ini adalah interval yang seperti ini, 1 per epsilon per 2 sampai 1 plus epsilon per 2. Nah, pada interval tersebut kita akan punya ini MK infimumnya, infimum dari GX untuk X nya ada di interval tersebut, yaitu X kali 1 sampai XK. Nah, ini infimumnya kalau kita lihat di sini, infimumnya adalah 2 ya, sini ini infimumnya 2. Kemudian suprimumnya ini karena memuat interval yang lebih besar dari 1, maka suprimumnya ini M besar K itu adalah suprimumnya itu adalah 3. Ya, kemudian pada interval tersebut kita hitung ini luasan ya. Jadi kalau yang infimumnya seperti ini
kotak yang kuning, kalau suprimumnya kita punya kotak yang hijau. Kalau kita hitung ya, MK XK ini luasannya ini akan kurang dari M besar K. Kalau kita hitung luas atau jumlah bawahnya, koma P sama dengan sigma sampai N MK XK K-1. Kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya jadi kurang 8, jadi 8 min epsilon. Ya, karena epsilonnya menuju ke 0, jadi kita akan punya jumlah bawah itu adalah 8 menuju ke 8. Itu juga jumlah atasnya kita akan punya kalau bingung epsilon 8 min epsilon dari mana, dilihat lagi di contoh sebelumnya di sub 71 ya. Jadi kita kembali ke sini, jumlah atasnya jadi 8 plus epsilon. Nah, jadi integral atasnya ini kalau untuk ya, kalau dituliskan lengkap, integral atas itu adalah infimum dari jumlah atas ini epsilonnya ada di, nah ini akan menuju ke 8 ya. Karena integral atas dan integral bawah nilainya sama, jadi bisa kita simpulkan fungsi G ini terintegral Darboux dengan nilai integralnya itu adalah 8. Contoh selanjutnya, fx sama dengan x itu terintegralkan di interval 01. Nah, interval 01 ini kita buat partisi Pn x0 sampai, jadi titiknya x0 sampai xn, kemudian jarak antar partisinya kita samakan atau kita buat homogen seperti ini. Jadi setiap partisi itu berjarak 1/n karena intervalnya awalnya di 0 sampai 1 ya. Jadi kita peroleh x0 nya ini adalah 0, x1 nya 1/n, terus kalau kita tuliskan di sini x2 nya itu adalah 1/n, x3 3 kali 1/n dan seterusnya. Jadi ini titik ke xn nya itu sama dengan n dikali 1/n atau kita punya 1. Nah, ini adalah ilustrasi dari fungsi fx. Ini ilustrasinya seperti ini. Terus dari interval ini kita akan punya nilai infimum dan suprimum. Infimumnya mk, ya nilai mk ini infimum dari fx pada subinterval. Ini karena fungsinya monoton naik, jadi nilai minimumnya atau infimumnya kita peroleh di interval terkiri, atau kita punya ini nilai fungsi di titik paling kiri, atau kita punya ini ya, karena ini fx sama dengan x, jadi fx k-1 sama dengan x k-1, atau kita punya titik k-1 dikali 1/n. Kemudian nilai suprimumnya M besar K, ini fungsinya monoton naik, jadi suprimumnya diperoleh di
ujung paling kanan interval di sini. Jadi kita punya nilai suprimumnya adalah fxk atau ini xk karena fx sama dengan x ya. Jadi fxk itu sama dengan xk. Ini akan sama dengan k dikali 1/n. Kita lingkari. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah bawah dan jumlah atas. Ini jumlah bawahnya, ini mengumpulkan semua tinggi infimum dengan panjang intervalnya, kita peroleh ini. Terus kita ganti nilai m kecil k-nya dengan yang ini, yang tadi kita lingkari. Kita peroleh seperti ini. Ini ya, ini kan sama dengan di sini. Kemudian ini sama dengan panjang intervalnya. Ini adalah panjang intervalnya sesuai dengan ilustrasi di atas yang ini. Ya, asumsi yang kita bangun di atas. Kemudian xk-nya itu sama dengan ini nilai yang sudah kita hitung di awal. Terus kita uraikan ini, jadi kita peroleh ini 1/n kali 1/n sama dengan 1/n kuadrat. Karena pada 1/n kuadrat ini tidak ada indeks, jadi ini kita anggap konstanta. Terus ini kita uraikan, kita jumlahkan, hasilnya kita peroleh ini adalah jumlah bawahnya. Ini jumlah bawahnya. Kemudian jumlah bawah ini kita cari suprimumnya. Jadi kita cari integral bawahnya. Integral bawah diperoleh dengan mencari suprimum dari jumlah bawah. Ini karena kita punya Pn, jadi Pn ini bagian dari koleksi partisi. Nah ini ya. Terus berarti kita mencari suprimum dari jumlahan ini. Ya, suprimum dari jumlahan ini sama nilainya. Dan suprimumnya itu adalah setengah. Begitu juga dengan jumlah atas, kita gunakan cara yang sama dengan mencari nilai jumlah bawah ya. Jadi jumlah atas kita gunakan M besar K. Seperti ini M besar K-nya tadi sudah kita hitung sesuai di ini ya. Kemudian ini adalah panjang interval 1/n. M besar K itu nilainya adalah ini M besar K. Terus sama seperti tadi, 1/n kuadrat itu tidak memuat indeks K, berarti kita anggap konstanta. Kita bisa simpan di depan. Terus ini dijumlahkan, K-nya dari 1 sampai N, jadi ini, atau jumlahan ini kita peroleh, ini ya rumus umumnya. Jadi kita peroleh nilai jumlah atasnya adalah ini, setengah ditambah 1/n kuadrat. Kemudian kita cari integral atas. Integral atas diperoleh, kalau boleh dituliskan seperti ini ya, di integral bawah tadi. Tapi ini langsung aja karena tempatnya terbatas. Jadi kita mencari infimum dari jumlahan ini. Ya, infimum dari ini. Infimumnya adalah setengah. Nah, kita perhatikan di sini integral bawah dengan integral atas nilainya sama, yaitu ini ya, dan nilainya yakni setengah. Nah, dengan begitu jadi kita simpulkan integral dari fungsi fx dengan batasnya atau intervalnya 0,1 nilainya adalah setengah. Contoh selanjutnya, ini fungsi Dirichlet. Ini didefinisikan seperti ini, nilainya 1 ketika x-nya rasional, 0 ketika x-nya irasional. Terus selanjutnya kita buat partisi ke xn. Nah, untuk fungsi Dirichlet ini kita tidak perlu, atau bukan tidak perlu, trik untuk membuat panjang interval sama di sini tidak diperlukan ya. Trik yang di contoh sebelumnya itu digunakan untuk mempermudah perhitungan.
Nah, ini jadi kita punya panjang intervalnya seperti ini ya. Ini bisa nilainya homogen seperti di contoh fx sama dengan x atau bisa secara acak. Nah, dari setiap subinterval ini caranya sama, kita cari nilai bawah dan nilai atasnya atau M kecil k dan M besar k. M kecil k-nya infimum dari fungsi. Ini kalau kita buat ilustrasi fungsinya, misalkan ini di interval 0,1, maka fungsinya itu padat di 1 dan padat di 0 ya. Jadi ketika kita mencari infimumnya ya infimumnya 0. Terus kalau kita cari suprimumnya 1. Terus kita hitung jumlah bawahnya. Ini karena nilai bawahnya itu 0 semua, jadi kita punya jumlah bawahnya 0. Dan integral bawahnya, ini integral bawahnya suprimum dari bilangan yang ini nilai jumlah bawahnya 0 terus ya, jadi suprimum dari 0, dari suatu konstanta 0, itu adalah 0. Kemudian kita cari integral atas. Integral atasnya ini M besar K. Ini setiap M besar K itu nilainya 1. Jadi kita peroleh ini adalah panjang interval domainnya. Panjang interval domainnya itu adalah 1. Terus kita cari integral atasnya. Ini integral atasnya itu adalah infimum dari jumlah atas. Jumlah atas semuanya nilainya 1. Jadi infimum untuk setiap konstanta 1 itu adalah 1. Nah, kita lihat di sini ya, integral bawah dengan integral atas itu nilainya berbeda. Jadi ya ini integral bawah dan integral atas nilainya berbeda. Kalau integral bawah nilainya 0, integral atas nilainya 1. Karena terjadi perbedaan nilai integral, jadi fungsi Dirichlet itu bukan fungsi yang terintegral Darboux. Selanjutnya, ini ada kriteria pengintegralan. Kalau kita punya fungsi bernilai real dan fungsi terbatas pada domainnya, f ini adalah fungsi yang terintegral Darboux jika dan hanya jika memenuhi kondisi ini. Jadi jarak antara integral atas, jarak antara jumlah atas dengan jumlah bawah itu selalu kurang dari epsilon. Sebenarnya nilai ini sama dengan kondisi sebelumnya ya, yakni yang integral bawah pada akhirnya kita menginginkan integral bawah sama dengan integral atas. Ya. Buktinya, nah ini pada asumsi ini kita punya f-nya itu terintegral Darboux, maka kalau terintegral Darboux kita memenuhi kondisi ini ya. Berarti kita ambil sembarang epsilon positif, terus kita buat partisi. Ini dari definisi integral bawah, kita buat partisi P1 dari intervalnya, maka kita punya ini di integral bawah dikurangi epsilon. Integral bawah itu adalah ya, jadi kita punya nilai ini ya. Kalau secara ini kan kita akan selalu punya ini. Nah, di sini. Jadi kalau kita geser sedikit ke kiri, jadi LF min epsilon per 2 itu bukan nilai ya, bukan suprimum lagi ya. Nah, selanjutnya kita buat partisi P2 dari interval I, sehingga kita punya ini integral atau jumlah atas. Nah, seperti ini.
kita ingat hukum kelengkapan bilangan real. Jadi karena UF ini adalah integral atas, ini akan lebih kecil dari L, bukan L, akan lebih kecil dari jumlah atasnya, jumlah atas manapun ya, karena UF-nya itu adalah infimum dari U F, P. Ya, jadi kita punya kondisi urutan seperti ini. Kalau ini karena di sini UF-nya itu adalah infimum. Selanjutnya kita pakai ini P epsilon, itu adalah perbaikan dari partisi 1 dan partisi 2 ya, seperti ini ya. Akibatnya kita pakai lemma 1 dan lemma 2. Jadi ini jadi kalau kita punya jumlah bawah terus integral atas, di sini kan kalau dituliskan lengkap ini di sini ada integral bawahnya. Nah, kalau integral bawah ini kita geser sedikit, maka dia bukan batas atas lagi ya, jadi ini seperti ini. Kemudian kalau kita punya jumlah bawah, maka nilai perbaikan jumlah bawahnya akan lebih besar karena P epsilon ini adalah perbaikan dari P1. Kemudian ini setiap jumlah bawah nilainya akan kecil dari jumlah atas. Kemudian nilai perbaikan dari jumlah atas itu akan lebih kecil dari nilai jumlah atas yang diperbaikinya, atau di sini P2. Nah, kemudian ini kalau kita geser sedikit ke kiri ya, di sini ini kalau ada jumlah atas, maka ada jumlah atas terkecil. Jumlah atas terkecilnya itu adalah integral atas. Nah, ini jadi terus jumlah integral atas kita geser sedikit ke kanan, maka dia bukan ya, atau kita punya ini ya. Nah, dari ini paling kiri dan paling kanan, jadi kita peroleh ini. Jadi terus kalau kita gabungkan di sini jadi integral atas dikurangi integral bawah, itu nilainya akan kurang dari epsilon. Nah, karena nilai integral atas selalu lebih besar, pada umumnya lebih besar ya, harus lebih besar dari integral bawah, maka dia jaraknya kurang dari epsilon. Nah, ini untuk bukti kebalikannya, jadi kita ketahui seperti ini. Jadi untuk epsilon positif pada partisi epsilon yang memenuhi ini, berarti untuk epsilon diperoleh ini dan ini ya, jadi integral atasnya kurang dari jumlah atas dan jumlah bawah akan kurang dari integral bawahnya. Nah, karena itu ini kita peroleh ini jumlah ini ya, kalau kita selisihkan jadi ini integral atas dikurangi integral bawah itu akan kurang dari, nah karena integral atasnya kurang dari ini, kemudian dikurangi nilai yang lebih kecil dari ini integral bawah, maka ini jadi selisihnya lebih besar lagi, dan selisih ini selalu kurang dari epsilon. Nah, kalau itu terjadi karena ini kurang dari epsilon sembarang, artinya ya nilai ini memenuhi kesamaan atau sama dengan 0 ya, kesamaan seperti ini. Nah, teoremanya sudah terbukti. Selanjutnya akibat 9, kita punya ini fungsi bernilai real yang terbatas. Jika kita punya partisi n untuk n bilangan asli,
itu adalah barisan partisi dari I. Tadi udah pada contoh sebelumnya kita punya PN ini merupakan bagian dari ini koleksi partisi dengan domain I. Ya. Nah, maka limit dari n untuk menuju T hingga ini selisih dari jumlah atas dengan jumlah bawah itu adalah 0. Kalau ini terjadi, maka f-nya itu adalah fungsi yang terintegralkan Darboux. Dan limit dari LF dari jumlah bawah itu akan sama dengan limit dari jumlah atas, dan itu adalah nilai dari integral fungsi. Buktinya ini karena diketahui memenuhi ini ya, untuk epsilon sembarang jumlah atas itu kurangi jumlah bawah akan kurang dari epsilon. Nah, dengan kriteria integral maka f itu adalah fungsi yang terintegralkan ya, karena ini menuju ke 0, akibatnya integral atas sama dengan integral bawah ya, atau akibatnya kita punya ini limit dari jumlah bawah itu adalah suprimumnya dengan PN-nya tadi ya, ini bagian dari atau untuk setiap N itu adalah unsur dari koleksi partisi, dan kita peroleh limitnya itu adalah integral bawah, dan limit untuk ini jumlah atas itu adalah infimum dari jumlah atas. Untuk PN-nya ada di ini ya, di koleksi partisi. Nah, infimumnya itu adalah integral atas. Nah, karena ini selalu nilainya kurang dari epsilon, ini kita dan f merupakan fungsi terintegralkan, kita kan punya L f sama dengan U f. Jadi ini ya, ini harus memenuhi kesamaan. Jadi kita peroleh urutan seperti ini. Di teorema 10 kita punya ini fungsi kontinu, fungsi monoton, itu adalah fungsi yang terintegral Darboux. Nah, untuk fungsi kontinu, kalau f kontinu di interval AB seperti ini ya, kemudian f-nya monoton, kedua fungsi ini bisa didekati oleh fungsi tangga, misalnya omega dan alfa. Ini kan sebenarnya kedua fungsi ini, fungsi kontinu dan fungsi monoton, ini adalah fungsi yang terbatas. Karena dia terbatas, jadi bisa didekati oleh step function atau fungsi tangga alfa dan omega. Nah, kita tahu kalau fungsi tangga itu adalah fungsi yang terintegral Darboux. Jadi karena kedua fungsi ini bisa didekati fungsi tangga, sehingga nanti integralnya ini kurang dari epsilon. Ya, akibatnya fungsi kontinu atau fungsi monoton itu adalah fungsi yang terintegral Darboux. Untuk bukti lengkapnya silakan dibaca sendiri ya. Di teorema 11 kita punya teorema ekuivalen. Di sini disebutkan kalau kita punya fungsi yang terintegral Darboux jika dan hanya jika fungsinya terintegral Riemann. Teorema ini tidak akan ditunjukkan buktinya ya. Jadi kalau f terintegral Riemann, kalau kita lihat cara pengambilan partisi bertandanya, ini ya bagian dari P cantik ini. Ini
penandanya atau tagnya itu bebas di integral Riemann, sedangkan di Darboux penandanya itu adalah tadi dipilih supremum dan infimum. Jadi yang Darboux ini justru lebih khusus ya, lebih ini lagi lebih khusus dibandingkan dengan yang Riemann. Jadi Darboux ini bagian dari pendekatan integral Riemann. Materinya Ibu cukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.